Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kami boleh bersama-sama untuk mempersiapkan diri di dalam ibadah raya. Kami mohon berkat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, biar ibadah ini sungguh-sungguh berkenan dan bermanfaat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Mari waktunya kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Sebab Tuhan baik di dalam setiap kita. Kasih setianya untuk selamanya bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan di dalam setiap kehidupan kita. Lebih dalam mari kita mau menyembah Dia, di dalam roh dan di dalam kebenarannya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian ini. Lebih dalam ku menyembah-Mu. Nyata di sepanjang hidupku.
Shalom, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali dan kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami dapat kembali merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar Tuhan sendiri yang menerjemahkan firman-Mu ke dalam hati kami, memberikan pemahaman kepada kami, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga memakai hamba-Mu yang dengan keterbatasan ini, kami mohon supaya Engkau yang tidak terbatas, Engkau yang akan bekerja, kuasa-Mu bekerja atas kami semua, atas semua yang mendengarkan. Dan biarlah terjadi perubahan dalam kehidupan kami, perubahan dalam kami berpikir, dalam jiwa kami, juga di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan belajar tentang menata pikiran. Kenapa menata pikiran itu penting? Karena pikiran kalau tidak ditata, pikiran itu bisa kacau dan pikiran itu bisa berlari, pergi menurut seperti liar kemana-mana. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita sudah berdoa dan kita akan membaca firman Tuhan lebih dulu dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin supaya dalam hidup kita punya pikiran dan perasaan sama seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 itu, kita bisa melihat bahwa pikiran Kristus, perasaan Kristus adalah dipenuhi dengan kasih yang rela berkorban, dan juga pikiran perasaan Kristus dipenuhi dengan ketaatan, rela mengosongkan diri, taat sampai mati. Itulah karakter Kristus yang Tuhan ingin itu juga ada di dalam kita. Dan kita bersyukur bahwa ada firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya, seperti minggu lalu juga ini dikhotbahkan. Kita akan melihat kembali juga Roma 12 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan bacakan ayat 2 dalam bahasa Indonesia masa kini. Demikian dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Kalau kita kaitkan dengan Filipi 2 ayat 5 tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Ini di dalam ayat 1 dan 2 dari Roma 12 ini kita bisa melihat bagaimana kita bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ayat 1 dan 2 ini berhubungan erat. Karena ayat 2 itu dikatakan, tadi yang kita baca di dalam bahasa Indonesia masa kini, dikatakan Allah yang biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru. Jadi yang berperan di situ, yang membuat kita menjadi baru, pikiran kita menjadi baru itu
Allah yang aktif memproses kita. Kita dibuat oleh Allah untuk diproses menjadi pribadi yang baru. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan by the renewing of your mind. Jadi ada pembaharuan budimu, transformed by the renewing of your mind. Ada transformasi, ada proses perubahan, dan dalam bahasa aslinya dipakai kata metamorfo, ya, metamorfose. Kita kenal itu perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi ada proses yang perlahan tetapi pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Demikian juga Tuhan mengerjakan di dalam kita proses itu pelan-pelan, sehari demi sehari, setiap hari ada yang berubah, tetapi pasti ujungnya akan menjadi serupa Kristus. Tetapi kita harus lihat dulu, supaya Allah bisa memproses kita, syaratnya di ayat 1 dikatakan kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memproses kita kalau kita lari-lari? Kita harus datang di mezbah Tuhan, kita berserah, kita katakan, Tuhan ini aku, silakan engkau proses aku. Jadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki. Itu yang harus kita lakukan lebih dulu. Baru kita bisa masuk dalam proses yang akan dilakukan oleh Tuhan sendiri, yaitu pembaharuan pikiran, dan kita juga pembaharuan di dalam perasaan kita. Kita dimampukan akhirnya setelah melalui proses pembaharuan ini, pembaharuan pikiran, kita bisa menata pikiran kita dengan lebih baik. Dan kita bisa mampu membedakan mana yang kehendak Allah dan mana yang bukan. Kenapa saya katakan menata pikiran? Karena di dalam hidup sehari-hari kita semua punya panca indera. Kita menerima informasi dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, ya, baca berita, baca medsos, lihat TV, bermacam-macam yang kita lihat di sekitar kita. Juga mungkin pembicaraan orang. Ada banyak sekali yang masuk melalui panca indera. Dan apa yang masuk itu biasanya mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi perasaan hati kita, yang kemudian membuat kita berpikir sesuatu, dan ujungnya kita ingin melakukan sesuatu, ya, meresponi apa yang kita pikir tadi, dan ujungnya kita melakukan satu tindakan. Bisa positif, bisa negatif. Ada contoh. Orang bisa merasakan yang sama, tetapi karena menata pikiran berbeda, ujungnya tindakannya berbeda. Contohnya, ada orang mengalami putus asa, depresi, dan dia tidak lagi berpikir dengan jernih, dia tidak lagi menata pikiran, mungkin karena dia tidak punya firman Tuhan di dalam pikirannya, sehingga dengan gampang dia bunuh diri. Tapi ada orang lain juga merasa depresi, merasa sangat tertekan, tapi dia kemudian dia berkeputusan membawa perasaannya kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia berusaha mendengar apa kehendak Tuhan. Dia membaca firman, dia mendengar firman Tuhan, dan dia memutuskan dia mau memuji Tuhan apapun keadaannya, sehingga akhirnya dia menjadi pulih. Itu kita melihat dari, coba kita lihat dari Daud. Kita belajar dari Daud bahwa Daud seorang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan, tapi dia juga mengalami tekanan jiwa yang sangat berat. Dikatakan, mari kita lihat di dalam Mazmur 42, saya bacakan ayat 1-5. Ini kerinduan Daud waktu itu. Dia sangat ingin, ya, sangat ingin pergi ke rumah Tuhan, tetapi ya keadaannya tidak bisa, dia tidak bebas untuk pergi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita lanjut dalam ayat 10-11. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita bisa belajar dari Daud. Daud, dia sangat mengasihi Tuhan, tetapi dia berada di tengah-tengah orang-orang yang menghina dia, yang melecehkan dia, dan berkata, di mana Allahmu? Kalau kamu betul orang percaya Tuhan dan Tuhanmu itu benar, kenapa kok nasibmu kayak begitu? Mengapa keadaanmu seperti itu? Mungkin masa kini juga ada di antara kita yang mendapat cemoohan dari orang lain, atau bahkan mungkin orang yang dekat kita, katanya kamu beriman pada Tuhan, katanya kamu percaya kepada Tuhan, mana janji Tuhan, mana buktinya kok keadaanmu masih seperti itu? Keadaan itu mirip dengan Daud, dan itu membuat Daud tertekan. Dia ingin memamerkan Allahnya yang luar biasa, tetapi dia dalam keadaan yang terjepit, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi di sini dia katakan bahwa dia jujur bahwa tertekan. Dia bilang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri. Tidak usah jaim, bahasa anak sekarang ya, pura-pura rohani dan tidak ada apa-apa. Oh, saya tidak pernah tertekan. Oh, saya ini orang kuat, saya beriman. Tapi lihat Daud jujur. Daud jujur berkata bahwa dia merasa tertekan, dan kemudian dia berdoa. Dia bersyukur. Dia bilang, berharaplah kepada Allah. Dia perintahkan dirinya, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi memutuskan, menata pikiran ketika dalam keadaan stres, dalam keadaan tertekan, menata pikiran untuk membuat keputusan yang baik, yaitu akan bersyukur kepada Tuhan, akan berharap lagi kepada Tuhan. Itu adalah cara Daud menata pikiran. Kita juga dapat melakukan itu ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak. Misalnya ya, di dalam kita memiliki hati yang sering juga merasa tergores, merasa sedih atau terluka, marah, bisa juga kadang takut atau khawatir. Kita melihat bagaimana tadi Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa pembaharuan budi itu dilakukan dengan ayat firman Tuhan yang terus-menerus dimasukkan dalam hati. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepadamu. Mazmur 119 ayat 11. Dan juga di dalam Yosua 1 ayat 8 juga dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya, jadi kita perlu terus menginstal, terus memasukkan, terus menyimpan firman Tuhan supaya ketika kita membutuhkan, semua tersedia di sana. Kita bisa menata pikiran kita bisa menata hati kita, emosi kita bisa tundukkan kepada
firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Satu contoh, ketika marah, Efesus 4 ayat 26 tidak melarang kita marah, tetapi dikatakan apabila kamu menjadi marah, berarti bisa saja marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kalau marah jangan berbuat dosa. Pikirkan bagaimana caranya, itulah pentingnya kita menata pikiran. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau marah jangan lama-lama, maksudnya jangan sampai matahari terbenam. Kalau kita merasa iri, Mazmur 37 ayat 1 katakan jangan iri. Ya, enggak usah iri pada orang yang jahat, pada orang yang semua orang yang curang, kita tidak perlu iri. Kalau kita takut, tadi sudah dikatakan janganlah takut, tapi percaya pada Tuhan. Jangan khawatir, kalau ada kekhawatiran jangan khawatir, karena Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kalau kita khawatir tentang hal lain, berdoa, karena firman katakan jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan itu setiap hari kita simpan, kita baca, kita hafal, kita renungkan, maka Tuhan akan memakai firman yang kita baca setiap hari itu untuk mentransformasi pikiran kita, untuk mengubah, metamorfosa terjadi di dalam jiwa kita, sehingga perlahan-lahan terus-menerus kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala, sehingga akhirnya kita juga akan memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus yang hatinya selalu berkata, kehendakmu jadilah. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Bapa mau, kita taat sampai mati. Dikatakan Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya dan taat sampai mati. Kita dapat menata pikiran kita dan menjadi orang yang berkemenangan karena kita memiliki firman Tuhan, dan firman Tuhan menjamin kita bahwa kita akan berbahagia, kita akan memiliki damai sejahtera oleh karena firman itu sendiri yang akan bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa, kita menyerahkan jiwa kita, hati kita, pikiran kita pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami mempersembahkan tubuh kami seutuhnya. Inilah kami Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami persembahkan kepadamu. Biarlah seluruh tubuh kami, seluruh hidup kami hanya melakukan kehendak-Mu saja. Tuhan, silakan Engkau beracara di dalam hati kami, pikiran, perasaan kami, kehendak kami tundukkan kepadamu. Kami persilahkan Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja memerintah dalam hati kami. Engkau Tuhan yang akan berdaulat atas hidup kami. Kami berdoa supaya Engkau selalu mengarahkan kehendak kami, keinginan kami hanya kepada keinginan-Mu, hanya kepada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya pembaharuan budi, pembaharuan pikiran kami boleh berjalan dengan lancar setiap hari. Kami berdoa bahwa semakin hari kami semakin memancarkan kemuliaan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan menyatakan diri kepada kami. Engkau sendiri yang akan mengubah kami. Dan bagimulah Tuhan segala kemuliaan. Hidup kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dan dalam seluruh aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan setiap hari Minggu jam 6 sore diadakan GKN Soul Fellowship melalui Zoom Meeting. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Pikir